sahabat inspirasi, apa kabar? Baik, eh, be- bertemu kembali dengan saya. Pada kesempatan ini saya ingin sharing mengenai tentang bahasa asing. Sebelum-sebelumnya saya pernah sharing tentang berbagai macam bentuk bahasa asing. Dan pada kesempatan ini saya ingin sharing yaitu mengenai tentang bahasa Ibrani. Nah, mungkin teman-teman sekalian pernah mendengar bentuk bahasa Ibrani. Kira-kira apa yang terlintas dalam pikiran kita kalau berbicara tentang bahasa Ibrani? Pasti yang terpikir dalam benak kita adalah nama Israel, seperti itu ya. Oke, pada kesempatan ini saya sedikit ingin sharing tentang bahasa Ibrani kepada teman-teman semua, yang pastinya di sini saya menggunakan referensi bacaan seperti itu. Baik, apa sih yang dimaksud dengan bahasa Ibrani? Bahasa Ibrani ini merupakan sebuah bahasa Semitik dari cabang rumpun bahasa Afroasia. Nah, maksudnya apa sih bahasa Semitik dari cabang rumpun bahasa Afroasia? Kalau teman-teman belajar rumpun bahasa, itu bahasa tersebut terdiri dari beberapa klasifikasi seperti itu. Sangat banyak ya. Jadi kalau ingin teman-teman tahu bentuk rumpun bahasa, teman-teman bisa cek di Wikipedia seperti itu. Rumpun bahasa itu sangat panjang sekali dan detail penjelasannya. Di sana sudah dijelaskan semua, tinggal teman-teman mau membacanya atau tidak ya, seperti itu. Nah, jadi bahasa Ibrani ini sebuah bahasa Semitik dari cabang rumpun bahasa Afroasia yang merupakan bahasa resmi Israel dan dituturkan sebagian orang Yahudi di seluruh dunia. Kemudian secara kultural, bahasa ini dianggap sebagai bahasa orang Yahudi, meskipun bahasa ini juga dipergunakan oleh kelompok-kelompok non-Yahudi seperti orang Samaria. Kemudian bahasa Ibrani ini hampir punah sebagai bahasa yang dituturkan pada abad kuno. Nah, kemudian namun terus digunakan sebagai bahasa liturgi, Yudaisme, dan bahasa sastra, serta hanya dipakai untuk mempelajari Alkitab dan Misnah saja. Tetapi pada akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20, bahasa ini lahir kembali menjadi sebuah bahasa sejati dengan para penuturnya. Kemudian bahasa ini lalu menggantikan bahasa Arab, bahasa Ladino, bahasa Yiddish, dan lain sebagainya sebagai bahasa utama kaum Yahudi sedunia dan di negara Israel. Nah, bahasa Ibrani ini merupakan salah satu dari dua bahasa resmi Israel. Bahasa resmi lainnya adalah bahasa Arab. Kemudian dalam bahasa Ibrani sendiri, bahasa ini disebut Ibrit, seperti itu ya. Kemudian bahasa Ibrani ini mirip sekali dengan bahasa Aram dan juga masih mirip dengan bahasa Arab. Kosakata Ibrani modern banyak pula meminjamkan dari bahasa Arab. Yang teman-teman harus ketahui bahasanya bahasa Ibrani ini hampir mirip juga dengan bahasa Arab seperti itu. Maksud miripnya di sini adalah mungkin ada dari beberapa bentuk pengucapan bahasa Ibrani tersendiri diambil dari bahasa Arab seperti itu. Ya. Nah, kemudian dari sistematika cara penulisannya juga sama seperti itu, dari kanan ke kiri. Biasanya kalau kita menulis bentuk bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, kita dari kiri ke kanan. Nah, kalau bahasa Ibrani ini dari kanan ke kiri seperti itu, baik menulis dan membacanya. Sama halnya seperti bahasa Arab, tapi kalau bentuk karakteristik hurufnya berbeda ya, seperti itu. Kalau bahasa Arab ya telah kita ketahui seperti huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, dan lain-lainnya seperti itu. Nah, sekarang kita beralih kepada sejarah mengenai tentang bahasa Ibrani. Ya, sebagai kewarganegaraan, istilah Ibrani merujuk kepada Bani Israel purba, tetapi sebagai bahasa, kata Ibrani merujuk kepada salah satu dari beberapa dialek bahasa Kanan. Bahasa Ibrani adalah cabang dari bahasa Kanan dan Amorit, atau lebih tepat Kanan dan Amorit adalah dialek-dialek nenek moyang yang melalui pencampuran keduanya pertumbuhan bahasa Ibrani dapat dijelaskan seperti itu. Kemudian bahasa Ibrani Israel dan Mobit Yordan bisa disebut dialek Kanan Selatan, sedangkan Venesia Libanon bisa disebut dialek Kanan Utara. Kemudian bahasa Ibrani ini mengalami 5 tahap perkembangan. Pertama, yaitu Ibrani kuno sebelum 500 sebelum Masehi. Kemudian yang kedua, Ibrani kitab suci pada tahun 500 sampai 200 sebelum Masehi di kitab Ezra.
Nehemia, Esther. Kemudian yang ketiga Ibrani Misnah, yaitu pada tahun 200 sebelum Masehi sampai 600 Masehi. Gulungan naskah Qumran. Kemudian yang keempat Ibrani Pararobi, yaitu pada tahun 600 sampai 1800 Masehi. Kemudian yang kelima Ibrani modern, yaitu abad ke-20 hingga sampai sekarang. Nah, bagaimana bentuk alfabet bahasa Ibrani? Di sini saya tampilkan ya bentuk alfabet bahasa Ibrani. Nah, teman-teman di sini dapat memperhatikan bentuk alfabet bahasa Ibrani. Nah, abjad Ibrani ini sendiri terdiri dari 22 huruf. Wah, saya rasa bahasa Ibrani ini tidak sulit seperti itu ya, karena alfabetnya cuma 22 huruf. Nah, yang membuat teman-teman sulit pastinya adalah bentuk karakteristik alfabetnya. Kenapa? Karena teman-teman sudah terbiasa dengan aksara Latin seperti itu. Kalau teman-teman ingin mempelajari bahasa Ibrani, saya rasa tidak sulit. Yang sulitnya harus mengingat bentuk karakteristik hurufnya saja. Sama halnya dengan bahasa Devanagari. Devanagari itu juga sangat mudah seperti itu, mudah pelafalannya. Tapi yang sulit itu hanya bentuk karakteristiknya, bentuk karakteristik hurufnya yang harus teman-teman ingat seperti itu. Kan kalau bahasa Inggris kadang one dibaca one seperti itu. Kalau bahasa Ibrani, bahasa Devanagari, ya apa yang ditulis itu yang dibaca seperti itu. Kemudian abjad Ibrani pada bagian di atas hanya terdiri dari konsonan saja, juga termasuk huruf alef dan ain. Karena teks Ibrani kuno hanya ditulis dalam bentuk konsonan saja tanpa vokal, maka pelafalannya didasarkan pada tradisi lisan yang turun-temurun dari generasi ke generasi. Sistem penulisan vokal baru muncul sekitar tahun 500 Masehi sampai tahun 1000 Masehi. Sistem penulisan vokal ini diadakan dengan tujuan untuk melestarikan tradisi lisan tersebut. Teks Ibrani kuno yang tanpa vokal tersebut disebut teks tanpa titik. Kemudian gulungan-gulungan yang terdapat di sinagog dewasa ini ditulis dengan tidak membubuhkan vokal sebagaimana kebanyakan buku-buku, majalah-majalah dan surat kabar yang dicetak dalam huruf Ibrani modern. Nah, kemudian penulisan yang dibubuh vokal sangat besar manfaatnya bagi para pemula yang belajar bahasa Ibrani. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar bahasa Ibrani, saya rasa tadi saya sudah sampaikan, untuk pelafalannya saya rasa tidak begitu sulit, apalagi teman-teman memiliki basic bahasa Arab seperti itu, karena bahasa Ibrani ini juga sebagian bahasanya itu diambil dari bahasa Arab, hampir mirip seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman ingin belajar bahasa Ibrani, silahkan. Mungkin yang membuat teman-teman sulit adalah bentuk karakteristiknya seperti itu, karena dari segi sistematika penulisannya juga sama dengan bahasa Arab dari kiri ke kanan seperti itu. Beda ya dengan bahasa Indonesia, maksudnya dari kanan ke kiri ya. Beda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia dari kiri ke kanan seperti itu. Nah, baik teman-teman sekalian, ini saja. Semoga apa yang saya sampaikan dan sharing pada kesempatan ini bermanfaat, terutama kita mengenal apa itu bahasa Ibrani, kemudian bagaimana sejarah bahasa Ibrani dan bagaimana bentuk alfabet di dalam bahasa Ibrani. Saya rasa jika teman-teman ingin mempelajarinya, silahkan. Mana tahu suatu saat nanti pergi ke kota Israel seperti itu. Jadi teman-teman ketika sampai ke sana mungkin bisa mempraktekkan bahasanya nanti ya, bahasa yang telah dipelajari seperti itu. Ya, apalagi di kota Israel ya, seperti itu berdekatan dengan Palestina. Jadi saya rasa di sana banyak sejarah-sejarah yang dapat kita perdalam lagi seperti itu. Semoga ini bermanfaat dan teman-teman semua tetap semangat di dalam menuntut ilmu. Oke, baik, saya rasa cukup. Sekian dan terima kasih.